Battle Through the Heaven Season 6 versi novel. Bab 1601, Hawa Perang Besar. Di negara jiwa, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok muda yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun jiwa di state tidak begitu mengejutkan seperti elit di sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para pakar seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas 8 bintang Dou Sheng, belum mencapai level ini. Selain itu, mereka semua jelas ingat bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di negara surga yang sempurna. Setengah bulan, apa yang bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan? Pelatihan singkat bisa menghabiskan waktu setengah bulan dengan cepat. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut, yang lain akan merasa itu tidak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual yang besar dari jiwa makam surgawi yang tak berujung memungkinkannya untuk mencapai tahap ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di negara surga yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di state. Leluhur Xiao Xuan telah memberi saya hadiah. Jawab Xiao Yan tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak menjadi orang terkuat di benua Doqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah Anda mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga secara bertahap tenang. Matanya melirik ke ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan kaget. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas dengan lembut. Meskipun dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan bahwa peningkatan jiwa Xiao Yan harus terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit ketika dia memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan kompetisi dan persahabatan antara laki-laki. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan dari klan Xiao, sangat mungkin bahwa mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status mereka berdua menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah Dateline setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jarinya. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan lain demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Apapun kasusnya, ia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Giok kuno di tangan Xiao Yan milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di negara, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam perkelahian. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Petik 2. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas.
Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka rumah Dewa Kuno Tusi, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Aliansi mereka yang disebut ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika berhadapan dengan Dodi. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiao Yan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan mengikutinya, dia akan lebih berani dalam menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa di stat, itu tidak berarti bahwa Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli utama seperti Hun Tiandi. Selain itu, klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun akan membuatnya sakit kepala. Kami juga mengirimkan berita ke Sky Mansion Alliance selama periode waktu ini. Kemungkinan orang Anda juga akan mencapai Burial Mountain Rank besok. Pada saat itu, keempat partai kami akan bersatu. Tidak perlu takut klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada nenek moyang Piltover dan Xiao Chen tetapi ada juga Xiao Yan, yang telah melangkah ke jiwa di stat. Dari segi kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya sudah secara pribadi membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama setiap kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. 3 klan juga memasuki kondisi siaga tinggi. Semua tetua yang berada dalam retret telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Petik 2. Nasib menyedihkan dari klan Ling, Xi dan Yao telah memberi 3 klan yang tersisa peringatan terbesar. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan penghalang spasial yang telah ia tempatkan tanpa menyiagakannya. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat melakukannya. Tentu saja, ini kecuali kalau yang terakhir benar-benar mencapai kelas Dodi. Petik 2. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sepenuhnya siap. Sekarang, kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi sedih setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang menggemparkan besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Doki dalam ribuan tahun. Night meliput realm Gu, sinar cahaya bulan yang sejuk mengalir. Xiao Yan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari Black Corner Region. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa lalu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan-lahan menjadi pemimpin aliansi, yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang telah mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok, kita akan bersatu lagi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual yang lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dipandang oleh banyak orang di benua itu, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di Wutan City kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi seorang pria yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia menegur dirinya sendiri. Alasan utama bahwa Xiao Yan dapat terus bertahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya mekar adalah karena Xiao San. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang Anda perkirakan saat itu, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiao Yan GG. Sosok lembut-lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam dengan lembut. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat indah terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini.
Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih kecantikan itu ke pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Pada saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan senang dengan Sun Er. Setelah mengundurkan diri dari ayah, saya akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita. Petik 2. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiao Yan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata Sun Er yang malu dan membunuh bibir yang indah dan lembab itu. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ruangan secara otomatis dibuka. Tubuhnya menyala dan dia bergegas ke kamar. Bunyi, bang, terdengar dan pintu tertutup rapat. Malam itu hening sementara ruangan itu dipenuhi dengan cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin kencang ketika sinar matahari pertama tersebar dari langit pada hari berikutnya. Banyak aura yang kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Bab 1602, Pengiriman Tentara. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan, sekarang saatnya. Wajah Tua Lingying tersenyum ketika dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak, pintu mencicit dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari ruangan. Energi di sekitar tempat itu tampaknya telah sedikit terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam gelap yang dalam itu muncul seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa-jiwa. Lingying tanpa sadar membungkuk lebih rendah di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu yang jauh, pria muda itu masih tampak sedikit lembut. Namun, ia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade singkat. Bahkan Lingying hanya bisa memandangnya. Penglihatan nona muda sangat baik, Lingying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kecantikan yang diam-diam berdiri di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang menyilaukan hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti masa mudanya di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi, Ling tua, selamat tinggal. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang dengan cepat berkumpul di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang ke arah langit dalam sekejap. Tuan Muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali menang. Lingying tersenyum dan bergumam ketika dia melihat punggung duo Xiao Yan. Pada saat duo Xiao Yan telah tiba di langit di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura besar dan kuat mengalir bertindak seperti entitas tunggal. Perkasa besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah memasuki jiwa di state, tanpa sadar terkejut. Haha, sudahkah mereka tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Mata tersenyumnya menyapu mereka, perasaan tak dikenal hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepat mungkin. Kata-kata tiba-tiba Gu Yuan menyebabkan Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk, Xiao Yan batuk kering. Tidak terduga bahwa Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan kuat, benar-benar akan mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu sedang berlaku? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kami adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh gegabah.
Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya ada kemungkinan bahwa Raja Terendam Hitam, Gu Lai, yang jarang ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas 8 bintang Doseng. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan Yan dan Lei, dia juga keberadaan yang relatif kuat. Di bawah Raja Terendam Hitam, Gu Lai adalah 3 abadi klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas Doseng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang sama dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak tetua. Dari klan Gu, Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar tetua ini. Jelas, mereka adalah mereka yang sering melakukan retret untuk melatih. Matanya hanya melihat sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas bintang 4 atau 5 Doseng. Jika barisan ini ditempatkan di dalam Central Plains, itu akan benar-benar dapat menghapus semua penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno dalam nama. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini kasusnya jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Pandangan banyak sesepuh juga menatap Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiao Yan hanyalah bahwa dari Doseng bintang 6, jiwa dinya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin deras yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di atas langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya bergetar sedikit. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Lusinan orang berdiri di belakangnya. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka benar-benar ahli. Xiao Yan hanya secara acak menyapu mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mengenakan jubah merah di sana. Wanita cantik itu tersenyum menggoda. Penampilannya yang setengah baya yang menarik dipenuhi dengan daya tarik yang matang. Namun, Xiao Yan bisa tahu bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas 7 bintang Doseng dan mirip dengan 3 abadi klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan ketika mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat matanya yang cantik dan senyum menawan terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif terhadap mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat spiritual wanita cantik ini jelas hanya di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan teknik menggoda jiwa yang disebut ini di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar sebuah lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dikeluarkan kedua dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika karena kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar bergetar di bawah tekanan kuat. Di State Soul, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia, dengan cepat memahami situasi setelah hanya kejutan sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan trik kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya,
Penatua Huoling, Yan Jim di sampingnya tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah mengatakan kepadamu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan berakhir dengan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Itu peri Huoling bukan Penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair ketika mereka melihat Xiao Yan dan tertawa. Tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meskipun masih muda. Orang bisa benar-benar tidak hanya buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, ia telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para tetua dari klan Yan di belakang Huoling juga melihat ke arah Xiao Yan dengan tertegun. Jiwa di negara, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Sikap peri itu menyebabkan senyum di wajah Huoling menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk alamat ini. Semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus dengan jelas memahami kekuatan klan Hun di hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Petik 2. Anggota 3 klan menjadi tenang setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi pembentuk di antara klan kuno cukup besar. Selain itu, kekuatan puncaknya 9 bintang Dao Sheng memuncak menyebabkan orang merasa takut dan hormat. Karena semua orang mengerti, mari kita bergerak. Gu Yuan memandang Xiao Yan setelah melihat ini. Yang terakhir sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura besar dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergi. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung berjalan ke dalamnya. Makam yang tampak seperti Xiao Yan dan Sun Er dengan cepat mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat mengerumuni. Terowongan spasial akhirnya mulai tersebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok-sosok cahaya dengan cepat berlari di atas langit di atas markas Sky Mansion Alliance di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan Gu Realm. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari semua arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar pakar meninggalkan Sky Mansion Alliance. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan Sky Mansion Alliance untuk mengirimkan sejumlah besar ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Panatua Saesin.